Shalom warga Yakum yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya kita bisa sama-sama merenungi firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu marilah kita menyatukan hati kita mau bawa keheningan ini dan kesiapan hati kita dalam doa. Ya Bapa, ajarlah kami, bantulah kami untuk mendengar dengan ikhlas, mendengar dengan tulus segala kebenaran firman yang ingin Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, biarlah segala perkataan yang benar boleh keluar dari mulut hamba-Mu. Kami siap mendengarkannya Tuhan, inilah kami dengan kesungguhan hati kami untuk firman-Mu. Amin. Warga Yakub yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Warga Yakub yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang guru dan seorang murid. Seorang murid hanya bisa menjadi pengajar jika dia sudah 10 tahun mengikuti seorang guru. Lalu suatu hari ada seorang murid yang sudah 10 tahun mengikuti dengan taat. Suatu hari dia mengajar dan setelah mengajar, dia pergi ke rumah sang soko guru. Dengan payung dan sendal yang dia bawa, dia letakkan di depan pintu. Dia letakkan payungnya dan sandalnya di depan pintu sang rumah soko guru ini. Lalu dia masuk dan kemudian sang soko guru ini bertanya, "Kamu tadi membawa payung dan sendal bukan?" "Iya," jawab si murid. Lalu sang guru ini bertanya padanya, "Ingatkah kamu di mana kamu meletakkan sandalmu? Di sebelah kanan payungmu atau di sebelah kiri payungmu?" Buat saya yang mungkin orang biasa, mungkin pertanyaan ini terkesan sepele, terkesan remeh. Tapi buat sang murid, pernyataan dan pertanyaan si guru ini justru membuatnya sadar. Kok saya bisa ya tidak sadar akan apa yang saya lakukan? Ini sesuatu hal yang kecil, warga Yakum. Tapi dari sesuatu yang kecil itulah, sang guru ingin menyatakan, ingin mengajarkan bahwa seorang yang bijaksana justru adalah orang yang memberikan perhatiannya setiap waktu, setiap saat. Perhatian penuh dan tidak terdistraksi. Yesus pada hari ini memberikan kita apa arti bijaksana dan apa arti kebodohan. Bagi Yesus ini sesuatu yang sangat tajam bedanya. Tidak bisa kita menjadi satu di antaranya. Tidak bisa kita menjadi, saya mau pilih di tengah-tengah antara bodoh dan bijak. Tidak. Pilihannya hanya satu, menjadi bodoh atau menjadi bijak. Dan itu sesuatu yang sangat berbeda. Menjadi bodoh berarti tahu apa yang benar, tapi memilih untuk tidak melakukan. Sementara orang yang bijak adalah yang tahu kebenaran dan melakukannya. Jadi ibu bapak saudara-saudara, ini bukan soal pintar. Orang pintar bisa tahu apa yang benar. Orang pintar bisa tahu segala macam kebenaran yang diungkapkan Yesus. Orang pintar bisa mengerti apa yang dimaksudkan Yesus mengenai 2 dasar bangunan. Tapi orang pintar itu akan menjadi bodoh
kalau dia tidak melakukannya. Dan orang pintar itu bisa menjadi bijaksana kalau memilih untuk melakukannya. Mendengar untuk melakukan. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus melalui bacaan kita pada hari ini. Sudah berapa kali kita mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus? Berapa kali setiap minggu? Bahkan kita mungkin adalah orang-orang yang mengikuti PA di gereja kita masing-masing. Berapa kali kita mendengar kebenaran itu? Pertanyaannya adalah, berapa kali juga kita melakukannya? Berapa kali kita memilih untuk menjadi bijak dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Ibu bapak saudara, mungkin kita kemudian bertanya, loh kalau sudah tahu yang benar, kok nggak dilakukan saja toh? Di titik inilah kita coba menggali apa sih sebenarnya masalahnya. Kemungkinan besar ada tekanan internal alias tekanan dalam diri kita sendiri bahwa aduh saya takut kalau misalnya saya berbuat benar, saya akan dicap sok suci dalam tanda petik. Saya akan dijauhi, saya akan tidak menerima perlakuan spesial karena saya bertindak benar. Orang-orang di luar kita juga mungkin memberikan tekanan. Kamu harus bertindak A, B, C yang kadang-kadang tidak terlalu benar supaya mengikuti arus. Kamu perlu bertindak sesuatu yang udahlah, kompromi sedikit supaya bisa mendapat perlakuan yang baik di lingkungan kerja kita. Ibu bapak saudara, justru di titik itulah kita bisa menyatakan seberapa bijaksananya kita. Ketika kita berani untuk melakukan meskipun suasana di tengah-tengah kita, nuansa di tengah lingkungan kerja kita tidak selamanya mendukung untuk kebenaran itu. Kita ditantang untuk menjadi agen-agen kebenaran meskipun tantangannya berat. Seorang penulis namanya Jim Kwik, dia brilian sekali, mengajarkan pada saya bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita dengan 3M. Mindset, motivation, and method. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita mindset yang benar, mindset yang memberikan kita pemahaman untuk menjadi seorang yang bijaksana. Mindset itu soal bagaimana kita melihat hidup kita, attitude kita terhadap kehidupan. Apa yang kita rasakan terhadap kehidupan ini? Bagaimana kita meresponinya? Itulah mindset. Motivation, sesuatu yang berkaitan dengan gairahmu untuk melakukan kebenaran itu. Kita bisa punya mindset yang betul, tapi kita juga perlu punya motivasi yang baik untuk melakukannya. Dan ketiga adalah method, metode bagaimana kita melakukannya dengan baik. Dengan mindset yang Tuhan Yesus berikan pada kita hari ini, kita diminta, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mendengar, untuk melakukan. Dan pilihan untuk melakukannya selalu ada di tangan ibu bapak saudara. Kita selalu punya pilihan itu. Kita selalu punya pilihan untuk menjadi bijaksana dan melakukan kebenaran, atau memilih untuk menjadi bodoh dan sudahlah membiarkan kebenaran itu sia-sia. Ibu bapak saudara, seorang perawat pernah mengajarkan saya arti bijaksana dalam hal yang paling kecil dan paling sederhana. Sesuatu yang sangat bisa dia lakukan. Dia adalah seorang perawat yang bergumul dengan masa kecilnya, dan kemudian sebagai seorang perawat, hari itu dia berkomitmen untuk membangun jejaring yang luas untuk kemudian merangkul orang-orang yang tersisihkan di lingkungan kerjanya. Karena baginya, seorang yang dibully di lingkungan kerja, seorang yang disingkirkan dari lingkungan kerja adalah orang-orang yang tersakiti. Dia pernah menjadi orang yang tersingkirkan itu, dan dia tidak mau ada orang lain yang menjadi korban seperti dia. Ini adalah tindakan yang benar. Meskipun dia tahu kalau terserah orang mau ngomong apa. Terserah apakah menurut orang lain dia caper,
dia mencari perhatian pimpinan. No. Kebenaran tetaplah kebenaran, dan dia melakukannya. Bagi saya, perawat ini memberikan saya pelajaran untuk tetap melakukan kebenaran meskipun situasinya tidak mengenakan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang mengajarkan kami arti kebijaksanaan. Kami mau Tuhan untuk terus berproses menjadi pribadi yang semakin bijak, menjadi pribadi yang semakin melakukan kehendak Tuhan. Kami ingin terus mendengarkan Engkau untuk melakukan kebenaran-Mu. Ajarlah kami, tuntunlah kami, dan kami mau serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Selamat menjalani kehidupan sebagai agen-agen kebenaran. Dengarkanlah Tuhan untuk melakukan kebenarannya. Shalom.